Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba unboxing satu unit motherboard. Nah, ini mereknya dari Asus ya. Sudah lama saya tidak unboxing peripheral PC. Nah, kali ini datang karena ada pesanan orang luar kota. Untuk motherboardnya H510M FR3.0. Jadi, peminat Intel generasi 10 itu untuk saat ini di akhir 2024 masih cukup tinggi. Dibuktikan dari Asus sendiri itu mengeluarkan seri yang bisa dikatakan paling baru. Ini ada keterangannya. Nah, manufacturing date 2024 bulan kelima. Nah, ini menandakan peminat Intel generasi 10 masih tinggi di Indonesia. Pembahasan pertama kita akan melihat boxnya. Didominasi warna hitam seperti seri H410 yang sudah di-unboxing beberapa tahun yang lalu. Kemudian ini original produk dari Asus dengan distributornya adalah Astrindo. Untuk garansinya di sini tertera 3 tahun garansi. Nah, kelebihannya motherboard ini adalah sudah mendukung PCI Express 4.0 dan sudah support Intel generasi 11. Namun chipsetnya ini H470, bukan murni H510. Tapi ini tidak jadi masalah, toh ini lebih tinggi dibandingkan chipset H410 biasa. Untuk tampilan motherboardnya nanti seperti ini. Saya akan coba geser ke sini. Ini hanya pengulangan saja. Kemudian ini juga pengulangan. Ini juga pengulangan. Nah, ini sayang sekali tidak ada bahasa Indonesia. Adanya Inggris, Spanyol, Turki, dan lain sebagainya. Padahal Indonesia ini penduduknya nomor 4 di dunia ya. Harusnya sih sudah ada di sini. Tapi yang nggak terlalu masalah, toh jarang dibaca juga oleh pembelinya. Untuk bagian belakang seperti ini. Di sini ada keterangan back panel I/O port, yaitu ini. Untuk back panelnya ini masih ada slot PS2 ya, PS2, HDMI. Untuk outputnya itu cuma HDMI, tidak ada D-sub, DVI, apalagi DisplayPort. Untuk USB-nya ini ada 6, di mana USB 2.0-nya itu cuma 2 dan sisanya USB 3.x ya. Yang ini ada 4, sedangkan yang ini 2, yang 2.0. Kemudian ada LAN port dan audio jack. Ada 3 di sini. Nah, untuk CPU-nya atau prosesor ini sudah support generasi 11 ya. Dengan chipset H470. Untuk memorinya seperti biasa sudah mendukung XMP dan hanya ada 2 slot. Untuk storage-nya ini ada SATA, ada 4, yang 1 di samping, kemudian 3 di bawah, dan ada slot M2. Nah, sudah mendukung slot M2, jadi nanti kecepatannya lebih cepat dibandingkan yang SATA, SSD SATA ini maksudnya. Nah, di sini ada fitur kunci dari Asusnya. Yang pertama PCI Express 4.0, kemudian ada M2 dengan kecepatan maksimal 32 gigabit per second, kemudian gaming audio, saya matikan flashnya ya, terlalu slow, dan yang keempat di sini ada 5 kali protection versi 3. Nah, di sini ada keterangannya, safe slot, kemudian sure protected networking, over voltage protection, stabil power supply, yang kelima stainless steel back I/O. Back I/O itu yang ini ya. Nah, tadi yang ini sudah stainless steel. Pembahasan kedua yaitu isi paket penjualan atau isi di dalam box ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari yang sebelah kiri dulu. Kabel SATA 3 6 Gbps ya. Ini ada 2, yang pertama L, yang kedua lurus. Saya taruh sini dulu. Kemudian ini pemisah. Saya pinggirkan dulu sebelah sini. Ini motherboardnya sementara saya pinggirkan dulu. Ini mendapatkan M2 Ancor ya. Ini bentuknya seperti ini. Untuk caranya ada di dalam plastiknya ini. Kemudian masih dikasih CD driver, walaupun bisa di-download secara online, tapi Asus masih berbaik hati memberikan CD driver. Walaupun untuk saat ini
CD-ROM atau DVD-ROM, DVD-RW itu sudah sangat jarang sekali digunakan. Bahkan di laptop pun sekarang sudah menghilangkan CD drive ya, atau DVD drive untuk saat ini. Ya, kita syukuri saja Asus masih memberikan CD drive. Saya pisahkan dulu di sini. Kemudian backplate-nya masih tersegel ya. Saya pisahkan di sini. Dan paket dokumen. Di sini ada Asus Web Store. Ini belum ada bahasa Indonesianya. Nah, ini Quick Start Guide. Ini pembahasan. Bagi teman-teman yang masih belajar ataupun baru pertama kali membeli motherboard dan ingin merakitnya, sangat disarankan untuk memahami ini Quick Start Guide-nya. Biar nanti tidak salah dalam pemasangan atau balik-balik seperti itu. Ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ketika sudah membelinya. Alhamdulillah ini ada bahasa Indonesia ya, langkah-langkah. Alhamdulillah ada. Terima kasih Asus. Saya masukkan lagi ya. Nah, sekarang akan melihat isi motherboardnya. Motherboardnya didominasi warna hitam dan garis-garis motif ya. Sejak Intel H110 itu sudah diterapkan motif-motif seperti ini, atau Intel generasi 6 dan 7. Nah, ini ditiru oleh beberapa merek pendatang baru, biasanya disebut merek KW-an seperti itu ya. Saya tidak menyebut mereknya, mungkin teman-teman sudah paham apa saja dengan motif-motif seperti ini. Itu masih keluar H61 tapi motifnya seperti ini, H81 juga. Nah, ini I/O-nya tadi sudah dibahas menggunakan stainless steel. Nah, terlihat ya kinclong seperti ini. Ini slot M2-nya, bisa untuk NVMe. Ini slot RAM-nya, USB 3, PCI Express 4.0 ini sudah bisa, dengan syarat menggunakan Intel generasi 11. Kalau Intel generasi 10 tidak akan jalan. Kemudian ini slot PCI biasa, biasanya digunakan untuk WiFi internal ya, atau sebagai USB tambahan juga bisa. Untuk belakangnya seperti ini. Jadi untuk kelebihannya hampir terliwat, bahwasanya untuk harga motherboard ini di harga yang baru teman-teman bisa menyiapkan uang 1 juta, nanti akan ada kembalian. Nah, kembalian ini tergantung toko teman-teman membeli. Misalkan di toko komputer teman-teman beli ada kembalian, nah berarti harganya di bawah 1 juta. Seperti itu. Untuk kelebihannya yang pertama, ini harganya di bawah 1 juta. 1 juta kurang sedikit, kemudian sudah menggunakan teknologi terkini. Yang pertama, PCI Express-nya sudah 4.0. Yang kedua, sudah ada slot NVMe. Yang ketiga, sudah meninggalkan port display yang namanya DSUB atau biasa disebut VGA dan menggunakan satu-satunya display di sini menggunakan HDMI. Kemudian USB yang biru ini, yang 3.x, ini sudah ada 4 karena biasanya masih ada yang cuma 2. Ini sudah 4. Kemudian ini standar USB 2.0. Biasanya ini digunakan untuk mouse keyboard ataupun printer. Karena untuk kebutuhan perangkat tersebut cocok di USB 2.0 yang ada di bawah ini. Kalau yang biru biasanya ini untuk hard disk eksternal atau flash disk atau SSD eksternal seperti itu. Untuk colokan ini sama seperti motherboard yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting, bahwasanya motherboard ini adalah keluaran terbaru dari Asus, yaitu 2024 bulan Mei. Jadi teman-teman tidak akan mengalami yang namanya aku beli motherboard yang sudah keluaran lama, tidak kalau yang seri ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.